warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wadhkuru biqaulillahi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amati wa sahabat ahikam. Allah anugerahkan kepada kita kembali. Allah mampukan kita untuk bisa hadir di majlis ilmu ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian tilawah Quran, ta'lim al-hikam, sekaligus nanti khatam dalail al-khair. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Allahumma. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram ya min sahabah wa jamil tabi'in jamil anbiya wal mursalin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jamil awliya was salihin, khususan al-Imam Ahmad ibn Athaillah sahibul hikam wa jami' awliyaika ya Allah, jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat, khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan ila ruhina wa jasadina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pamenang pagi hari ini kajian kita hikam ke-77 membahas mengenai tingkatan-tingkatan ma'rifatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mal-'arif man iza asyara wajadal haqq aqraba ilaihi min isyarati, balil arif man la isyarata lahu li fana'i fi wujudihi wa mtawaihi fi syuhudi. Seorang yang ahli ma'rifat itu bukan orang yang ketika memberi isyarat maka dia menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hak, lebih dekat kepadanya daripada isyaratnya. Akan tetapi orang yang ahli ma'rifat itu adalah orang yang tidak mempunyai isyarat karena hancurnya dia di dalam wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan hilangnya dia di dalam menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tidak? Masih bingung? Pak Didi selewat dibagi di bulak-balik dengan hati-hati tahun maksudnya cina itu. Sahabat Al-Hikam, di minggu lalu di Hikam 76 ini sambungan dari Hikam 76. Di Hikam 76 dijelaskan kemarin ketika seseorang merasa sedih akibat di masa lalu banyak maksiat, akibat di masa lalu banyak meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah, tetapi dia mau memperbaikinya Padarmi, memperbaiki kesalahan masa lalu, memperbaiki kekurangan taatan masa lalu dengan banyak taubat, dengan banyak istighfar,
dengan banyak memperbanyak amal-amal kebaikan. Bila hal tersebut dilakukan, maka Allah akan menganugerahkan kepada hamba itu, yaitu anugerah ma'rifatullah. Ya. Jadi anugerah ma'rifat atau mengenal Allah. Jadi ma'rifat itu amalannya amalan ruh. Ingat di hikam yang pertama dulu atau udah lupa? Amal itu ada 3. Amal jasad atau amalul jawari atau amal anggota tubuh, amal fisik. Disebutnya amal syariat, amal zahir. Nah kan zikirnya pun zikir lil jawari. Yang kedua ada amalan lil qalbi atau amalan hati. Ya. Ada amalan jawarih mah amal-amal yang terlihat oleh mata pada itu. Dalam sholat terlihat takbiratul ihramnya Allahu Akbar, tangannya bergerak. Dalam sholat rukunya bergerak, sujudnya bergerak. Pokoknya setiap amalan ibadah yang terlihat oleh mata kita, mata zahir, itu disebutnya amalul jawari atau amal syariat. Amalannya banyak, sholat, ya, zakat, saum, dan amal-amal lainnya. Yang kedua ada amalul qalbiyah, amalan hati tidak terlihat, ya. Ikhlas tidak terlihat, riya terlihat tidak. Hanya kita dan Allah yang tahu seseorang itu amalnya ikhlas atau riyanya, ya. Sifat tawadu sombongnya nggak ada yang tahu, hanya dia dan Allah yang tahu. Itu amalan hati, amal qalbiyah. Maka zikirnya zikir qalbu, zikir khafi, zikir qalbu. Dan yang ketiga amalan ruh, dan ini amalan ruh itu naik lagi. Nah, salah satu amalan ruh ini adalah yang disebut dengan ihsan. Di situ ada mujahadah, ada musyahadah, ya. Satu muraqabah, yang kedua musyahadah, yang ketiga baru ma'rifat. Ingat di hikam yang ke-8 dulu ma'rifat ada 2. Bolak-balik deh kayaknya. Ada ma'rifat ilmiah, ada ma'rifat zauqiyah. Padahal ini masih ingat nggak? Lupa-lupa ingat ini. Lupa-lupa ingat ya. Ma'rifat ilmiah secara teori paham, mengenal tentang ajaran Islam, mengenal rukun iman ada berapa, tahu? Pacaran ada berapa rukun iman? 6, ya. Mengenal rukun Islam jumlahnya ada berapa? Ada 5. Mengenal rukun Islam, mengenal teori wudhu, mengenal tata cara sholat, pokoknya segala macam pengetahuan tentang agama, itu namanya ma'rifat ilmiah. Hafal di kepala, tahu teorinya, karena prakteknya caduka. Nah, baru yang kedua ma'rifat zauqiyah. Ini yang disebut dengan ma'rifat menurut ahli tasawuf, ulama sufi. Ma'rifat zauqiyah adanya di hati, ya. Dia khusyuk dalam sholat, ma'rifat zauqiyah adanya di hati, ya. Dia merasakan bagaimana kenal dengan Allah, dekat dengan Allah, itu zauq hati. Nah, sehingga ma'rifat ini adalah puncaknya ibadah. Puncak segala ibadah kita ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, ya. Bukan mengenal Allah sekedar kenal teorinya aja, tapi betul-betul sudah masuk di hati, Pak Zaki, sudah masuk dirasa di hati. Itu ma'rifat zauqiyah. Ada ma'rifatullah, mengenal Allah, ya. Tong jauh-jauh seperti kita mengenal ibu bapak kita. Kita kenal ibu bapak kita, wajahnya kenal, masih terbayang nggak wajah ibu bapak kita? Pamenang, walaupun ibu bapak kita telah tiada, walaupun ibu bapak kita jauh di sana,
Tapi ketika kita meremkan mata, masih terlihat nggak? Kebayang nggak wajah ibu bapak kita seperti ini? Kebayang. Karena kita sudah ma'rifat kepada ibu dan bapak. Tapi kalau Pamenak belum ma'rifat kepada ibu bapak abdi, belum kenal, terbayang nggak wajah ibu bapak abdi? Tidak terbayang, nggak? Belum ma'rifat. Pun begitu kepada Allah. Sejauh mana pengenalan kita kepada Allah? Jangan-jangan ma'rifat kita kepada Allah sekedar mengenal tulisan saja, lafaz Allah, alif, lam, lam, ha. Itu bukannya Allah, bukan itu yang Allah. Dibayangkan ke surat Allah, wafat alif, lam, lam, ha. Itu bukan. Maka harus ngaji itu yang mana ya Allah? Seperti tadi Pamena, ketika dia mengenal, ketika dia sudah ma'rifat kepada ibu dan ayahnya, karena sudah paham, sudah tahu wajahnya, sudah tahu lekukan-lekukan dagunya ya, terbayang matanya, terbayang hidungnya tahu. Walaupun beliau tidak ada di sini, menjam mata masih ingat wajahnya. Kenapa ingat? Karena sudah mengenal, ma'rifat. Jadi pagi ini Pak Darmin lumayan ada beratnya, tapi malah berat insya Allah ya, insya Allah. Jadi kembali ke hikam 77, membahas mengenai hadiah Allah, anugerah Allah berupa hadiah ma'rifatullah. Yang ini hadiah ini tidak semua Allah berikan ya. Yahdillahu mayyasha, yu'til hikmata mayyasha. Ya, hanya Allah anugerahkan kepada yang Allah inginkan, yang Allah cintai. Karena arabtu rabbi bi rabbi, seseorang bisa ma'rifat kepada Allah karena Allah yang datang padanya, Allah yang mema'rifatkannya. Hadiahnya apa? Bagi orang yang merasa bersedih di masa lalunya banyak maksiat, merasa bersedih di masa lalunya ketinggalan taat kepada Allah, kemudian merubah. Itu cukup sedih unggul Pamena, unggul sedih unggul, tapi tidak ada niat berubah. Itu mah tidak dapat hadiah, itu terjadi hadiahnya. Gitu kan. Hadiahnya wahwa ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka segala hadiah ma'rifat, suatu kenikmatan yang maha dahsyat, maka digambarkannya pun anugerah ma'rifat itu adalah bagaikan Allah menganugerahkan surga yang masih di dunia ini kita. Walaupun kita masih di dunia, kenikmatannya ketika seseorang sudah dianugerahi ma'rifat, dia merasakan nikmatnya surga dunia ini, bahkan lam yasta min jannatil akhirah, enggak mau lagi ngerasain nikmatnya surganya akhirat nanti, karena dia sudah dapat anugerah kenikmatan ini. Mal arif man iza asyar, baru kepada pembahasan ya. Di hikam ini Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah mau membagi salah satu halat 3 tingkatan derajat ma'rifat. Jadi baru derajat ula aja udah bagus. Dia ada darajatul ula, tingkatan ma'rifat yang pertama, tingkatan ma'rifat ula disebutnya ya. Yang kedua nanti naik kepada ma'rifat as-saniyah, tingkatan yang kedua, dan puncak di puncaknya tingkatan ma'rifat yang ketiga nanti. Bagaimana tingkatan ma'rifat yang pertama? Kata beliau, mal arif man iza asyara wajadal haq aqraba ilai. Itu ma'rifat yang pertama. Seseorang ya, yang sudah dianugerahi mengenal Allah dengan hatinya, kenal dengan Allah sebenar-benarnya kenal, sehingga anugerah Allah itu wajadal haqqa aqraba ilaihi. Allah menganugerahkan kedekatan dengan hambanya itu
lebih dekat dengan yang lainnya. Iza asyara, ketika ada isyarat maksudnya makhluk yang lain. Jadi tingkatan ma'rifat yang pertama, dia merasa dekat dengan Allah, lebih cinta dengan Allah, lebih mengagungkan Allah dibanding yang lainnya. Masih ada wujud yang lain, masih ada rasa-rasa yang lain. Ada dia, ada Allah, ada makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu apa? Sesuatu itu apa? Banyak, ya, termasuk istri, anak, harta, uang, jabatan. Itu asyara, itu isyarat, itu sesuatu, ya. Jadi ketika seseorang sudah mencapai ma'rifat, puncak ibadah, dan di ma'rifat itu ada tingkatan-tingkatannya, baru tingkatan satu aja, tingkatan yang pertama aja, Pak Endang, itu sudah bagus. Baru tingkatan pertama Allah yang paling dekat di hatinya, ya, dibanding dengan sesuatu yang lain. Dia cinta kepada istrinya, cinta kepada anaknya, cinta kepada uangnya, ya, cinta kepada mobilnya, motornya, cinta kepada rumahnya yang kinclong, cinta. Tapi itu gak ada apa-apanya. Lebih mencintai Allah di hatinya, aqraba ilaihi, lebih dekat dari yang lain. Pokoknya gak ada yang lain. Walaupun uangnya gak kehitung, walaupun rumahnya sikrong, walaupun istrinya wah kinclong gitu kan. Iza asyara wajadal haq aqraba ila, tetap Allah lebih dekat. Ini baru tingkatan pertama. Di situ dia masih merasakan dirinya ada, makhluk yang lainnya ada, Allah ada, tetapi Allah lebih dekat darinya. Allah lebih dicintai darinya. Allah lebih, sehingga ketika bentrok waktunya dia akan memilih Allah dibanding yang lain. Contoh bentrok waktunya gimana? Di masjid lagi azan, ya, pagawean keur kagok, coba nyindiran saya abdi sarua gitu kan. Kalau dia sudah mencapai tingkatan ma'rifah, pacarhum, apapun yang terjadi, walaupun dia cinta kepada pekerjaannya, walaupun dia cinta kepada uangnya, cinta kepada materinya, cinta kepada jabatannya, cinta kepada semuanya makhluk, istri, anak-anaknya, ketika ada berhenti semua, langsung hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ditinggalkan semua, aqraba ilaihi. Kata pada Armin, alhamdulillah, Pak Zaki, alhamdulillah, turut dan urang teman-temannya. Ini level pertama pun sudah bagus, sudah luar biasa, ya. Apalagi level 2 ma'rifat, level 2, level 3, wah lebih kinclong lagi. Man iza asyara wajadal haqqa aqraba ilaihi. Jadi tingkatan ma'rifat yang pertama, bahwa Allah lebih dicintai, lebih diagungkan, lebih dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadinya sendiri dibanding makhluk-makhluk yang lain. Makhluk teh banyak. Urang nyah teh ka anak, Pak Dede, nyaah. Ka istri nyah teh, nyaah. Kana pulus nyah teh, nyaah. Bukti kumpul-kumpul. Ya. Buktinya waduh, tadi kena pipuluseun mah. Belaan hujanan, kamari memotoran, coba banjir di Gede Bage, diserterang pulus. Ya Allah, ya ilah, ya, di kamari hujanan, gitu, masya Allah, ya. Oh, man iza asyara wajadal haqqa aqraba ilaihi min isyarati. Allah lebih dicintai dibanding makhluk yang lain. Lebih dicintai, lebih diagungkan, lebih diutamakan, ya, lebih mengutamakan tahajud jam tidur daripada mengutamakan tunuh,
cing utama tahajud utama tunuh jam 3 urang mah masih mengutamakan tunuh kene salah sahat buat begadang tadi penting akibat begadang tadi penting akhirnya jam 3 hese hudang ya Allah. Mata ngobrol sih ngobrol boleh, jangan terlalu larut malam supaya jam 3-nya masih bisa bangun, jam subuhnya masih bisa bangun. Nah, asani yang kedua, naik level yang kedua, ya. Al-ma'rifatus saniyah, ma'rifat yang level 2 bi alla yashhad bi anna kulla syai'in lillah wa billah. Baru ma'rifat yang kedua bahwa segala sesuatu, apapun sesuatu tadi, anak itu sesuatu kategorinya, istri itu sesuatu kategorinya, kawan-kawan, teman-teman, ya, sahabat, kemudian kedudukan, pekerjaan, itu sesuatu semua. Naik level 2, kullu syai'in lillah, semuanya kagungan Allah. Masih ada keneh makhluknya, masih belum fana, ya, belum bako illa zatillah. Billah walillah. Jadi segala sesuatu apapun kagungan Allah dan tidak akan terlepas dari Allah, tidak akan terlepas dari pengawasannya Allah, pengaturannya Allah. Ini baru sudah mulai naik, ya. Jadi Pak Zaki, kita mah nggak merasa memiliki apapun, termasuk memiliki amal kita nggak merasa, ya. Walaupun kita punya uang sekian, walaupun kita punya rumah beberapa, Pamena gini rumahnya udah 2, tinggal apanya yang 2 coba, yang belum 2 apanya? Udah kan ya? Ya, rumahnya udah 2, tinggal titik-titiknya belum 2. Aduh, ya. Ya, lu sampai mana barusan teh ya? Sampai 2, coba ya. Tidak merasa memiliki itu rumah walaupun 2, tidak merasa memiliki itu anak walaupun cakep-cakep balalakeun budak, tidak merasa memiliki itu sesuatu apapun, lillah wa billah, diserahkan semuanya kepada Allah, ya. Tidak merasa memiliki itu uang di bank, deposit walaupun nggak kehitung jumlahnya berapa, cek mantur-mantur seker abdi atuh cenah. Ya Allah, ya. Semuanya billah walillah, semuanya kagungan Allah, anugerahnya. Sehingga ketika dipundut ku Allah, diambil ku Allah, tidak merasa sedih. Ini ma'rifatullah level 2. Wah, lebih canggih lagi. Balil arif man la isyarata lahu li fana'i wujudihi wa tawaihi fi syuhudi. Ini baru puncaknya ma'rifat. La syai'a la yashhad syai'an illallah. Dia sudah tidak melihat sesuatu apapun Pak Zaki. Yang dia lihat, dia hanya lihat Allahnya di segala sesuatu. Sesuatu li fana'i, enggak ada fana, bahkan dirinya pun fana, tidak ada. Inilah para arif dengan istilah para arifin billah, ya. Pandang Allahnya, ya, di segala sesuatu, jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Ini baru puncaknya ma'rifat. Ini puncaknya ma'rifat. Pandangan hatinya sudah tidak memandang sesuatu itu. Walaupun pandangan zahir kita katakan ini anak kita, itu pandangan zahir. Pandangan zahir kita katakan ini istri kita, ini ibu bapak kita, ini kawan kita, ini semuanya adalah sesuatu itu, tetapi di mata batinnya dia tidak mengatakan itu, ya, bahwa apapun yang terjadi sesuatu ini yang dia pandang Allahnya saja, ya. La yashhad illallah, syuhudul wahdah fil kasrah wa syuhudul kasrah fil wahda wa syuhudul wahda
fil wahdah. Udah paham belum kalimat itu? Belum, Mas. Ini dalam memaknai puncaknya ma'rifat. Syuhudul wahdah, menyaksikan wahdah. Siapa yang wahdah? Zatullah. Syuhudul wahdah fil kasr, ini kasr. Ya, dia mampu menyaksikan di mata hatinya itu bahwa Allah itu nyata di segala sesuatu. Syuhudul wahdah fil kasr. Ini mengenal Allah itu syuhudul wahdah fil kasr. Wallahu muhaitum bikulli syai'. Allah meliputi segala sesuatu, meliputi langit, meliputi bumi. Ya, maka kare-kare hati-hati akidah. Allah enggak berada di tempat, tapi meliputi semua tempat. Ya, ahata binnas, termasuk Allah meliputi semua manusia, meliputi semua makhluk. Surga, langit 7 langit lapis, langit 7 lapis bumi diliputi ku Allah semuanya. Syuhudul wahdah fil kasr. Maksud meliputi itu apa? Teman-teman tahu nggak tukang pandai? Tukang pandai itu apa? Tukang yang membuat senjata golok. Cing ari golok, ari bedog tina naon asalna? Tina besi. Ya, tina besi eta golok. Sebelum dibuat golok pan besi teh hese dipilihkeun nya. Maka si besi dibakar. Supaya naon si besi dibakar? Mudah dipilih-pilih. Bahasa Indonesia naon dipilih-pilih padahal. Si besi dibakar dengan api yang sangat tinggi. Tujuannya apa? Supaya si besi bisa diatur, bisa dipek-pek. Dipek-pek asal besi samikil, jadi besi jadi lebar, jadi kecil, jadi berupa pisau, berupa ini. Ya. Ketika itu besi yang warnanya hitam, ya, dibakar, maka terlihat apinya. Maka si api sudah meliputi besi. Kelihatannya hitamnya atau merahnya api kalau sudah dibakar. Si besi berubah menjadi merahnya api. Api saat itu meliputi si besi. Yang terlihat besinya atau apinya. Itulah yang disebut muhaitum bikulli syai', meliputi segala sesuatu. Gitu padahal mentamsil. Ini tamsil ya. Ini perumpamaan api sudah meliputi besi. Yang terlihat besinya atau apinya? Api. Allah meliputi alam. Allah meliputi langit dan bumi. Allah meliputi semuanya. Allah meliputi segala sesuatu. Ibarat untuk memudahkan faham, bagaikan api yang sudah meliputi besi, ya, yang terlihat apinya, besinya udah nggak terlihat. Inilah hikam ke-77, balil arif man la isyarata lahu lifanai. Yang marifat yang puncaknya itu dia sudah tidak terlihat, alam sudah tidak terlihat, dia dirinya ibarat besinya, isyarat sesuatu ibarat besinya sudah tidak terlihat. Wantawaihi fi syuhudi, yang terlihat hanya Allahnya, yang terlihat hanya apinya pada din ketika sudah meliputi. Bisa dibayangkan? Bisa mulai paham Allah itu siapa? Nah, itu mengenal Allah yang seperti itu. Jadi bukan Allah itu huruf alif, lam dan ha dibayangkan alif, lam, ha, bukan. Ya, kan ya salah kaprah. Ya Allah ini semua Allah. Ini yang zahir adalah wujud kezahirannya Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah. Untuk mengenal zat Allah tidak bisa langsung kepada mengenal zatnya Allah, tapi harus melewati mengenal sifatnya Allah. Ya.
Jadi langsung mengenal zat tidak akan mampu. Tapi kita kenal sifatnya Allah. Karena sifatnya Allah hakikatnya ya Allah, Allah juga. Ya. Balil arif man la isyarata lahu li fana'i wujudi wantawaihi fi syuhudi. Syuhudul wahda fil kasr, menyaksikan Allah dengan mata batin kita bahwa Allah meliputi semua alam, meliputi segala sesuatu. Al-Quran surat berapa, ayat berapa? PR, cari dalilnya ya. Allah meliputi segala sesuatu, ada di Quran surat berapa, ayat berapa ya. Yang menemukan minggu depan jawabannya dapat doorpress dari ketua kita. Ya, gampang tinggal doorpress maka ketua kan ya orangnya. Iya, ya. Ya, PR tah 2 cari dalil. Balil arif man la isyarata lahu li fana'i. Jadi rumusnya 1, syuhudul wahdah fil kasr. Yang kedua, syuhudul kasrah fil wahdah, menyaksikan segala sesuatu alam semesta, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, itu adalah kenyataan wujudullah, kenyataan dirinya Allah. Ya. Mata pandang Allahnya di segala sesuatu. Jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Mata masih memandang gunung, mata memandang sawah, mata memandang ini istri saya, mata memandang istri ibu dan bapak saya, mata masih memandang ini masjid. Tapi hati kita, kalbu kita enggak mengatakan itu. Tapi dirahasiakan. Rahasiakanlah kezahirannya Allah, nyata pada alam semesta, sempurna pada diri pribadi. Mata berdoa itu tungkul, melihat kepada diri bahwa ini adalah wujudullah, hakikatnya. Rahasiakan ya, dirahasiakan. Tapi jangan ngaku-ngaku jadi Allah. Kita mengenal belajar ilmu ma'rifat bukan ingin jadi Allah. Na'udzubillah min zalik. Kita mengenal ilmu ma'rifat untuk mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul huwallah, hanya Allah yang satu, enggak ada yang lain. La syai'a illallah. Maka zikirna la ilaha illallah, la maujuda illallah. Enggak ada yang ada kecuali Allah semuanya. Kita ini secara syariatnya memang makhluk ya, secara bahasa syariat ini makhluk, sesuatu muhaddas baru ya. Secara ilmu thariqat ini kita semua makhluk ini ya namanya mir'atillah. Ada makhluk Allah, ada mir'atillah, cerminnya Allah. Secara ilmu hakikat yaitu adalah tajallinya Allah, manifestasinya Allah. Baru kalau secara ma'rifat ya wujudullah itu. Gitu pacarhum. Jadi kajian pagi hari ini semoga mendorong kita banyak beramal, mendorong kita supaya, karena hadiah Allah yang berupa ma'rifat itu enggak simsalabim dengan mudah. Ada perjuangan ya. Ada perjuangan untuk menggapai itu. Seperti kita mau ke Jakarta, tujuan ke Jakarta dari Cileunyi, Pamenang mau ke Jakarta ya. Ada perjuangannya enggak? Ada. Harus melewati dulu Padalarang ya. Harus, kalau yang lewat puncak harus melewati dulu Cianjur. Harus melewati dulu mana? Bogor. Harus melewati mana lagi? Tol Jagorawi. Baru sampai ke Jakarta. Mengenal Allah, ma'rifat Allah harus lewat jalan. Wa tariquhu, jalannya adalah yang pertama bil ilmi. Jadi mual ma'rifat lamun urang ilmu na bacaan bil ilmi. Sempurnakan dulu ilmunya ya. Ilmu syariatnya disempurnakan, bab wudunya dipelajari lagi, bab sholatnya diulangi lagi,
belajar bab ibadah sholat, ya. Bab zakatnya dibuka lagi, bab saumnya dibuka lagi. Mata tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tolab ilmu mah enggak ada batasan usia, pandang, ya. Enggak ada batasan usia. Sugan abdi mah geus 50 tahun geus beres tolab ilmu teh henteu. Minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai diais nepi ka dipais cenah gitu. Masya Allah. Bil ilmi, ya. Asani yang kedua ngelewati fase naon bisuluk, dengan suluk, dengan banyak zikir kepada Allah, ya. Dengan banyak wirid. Alin wajib bagus buku aku tem ulah kali waktu wajib mah. Salat 5 waktu ulah kali, ya. Puasa 1 bulan Ramadan ulah kaliwat nu wajibna. Zakat gaduh harta kade itu di Jakarta, ya. Lamun geus mampu picugupeun umroh kade ulah diengke-engke, ya. Haji jeung umrah aya duitna berengbeng langsung tong diengke-engke, ya. Mumpung ada pulusna, ya, tong diengke. Karena haji dan umrah itu enggak mudah. Walaupun uangnya udah ada, udah cukup, alasannya banyak. Saha ngurus perusahaan, saha ngurus ini, aduh, mata tong diengke-engke. Satu dengan ilmu, yang kedua dengan amal, dengan suluk, baru pelan-pelan ku Allah dibimbing, ya. Dibimbing ku Allah langsung dianugerahin rasa pada Harmin. Dah sulit atau menyampaikan rasa namanya. Menyampaikan rasa mah dah sulit, adanya di pribadi masing-masing. Nah, gitu. Balil arif man la isyarata lahu li fanai. Ya, dia sudah tidak melihat wujudnya makhluk. Dia sudah tidak menyaksikan adanya sesuatu termasuk dirinya sendiri yang ada wantiwaihi fi syuhudi, yang ada illallah kecuali Allah. Belum sampai ke situ tidak apa-apa. Kita menatawe, menapaki sedikit-sedikit pelan-pelan. Insya Allah kayak sampai ke Jakarta, ya. Ada yang sampai ke Jakarta numpang aya 10 tahunan bener. Gitu kan. Ada karena sepeda nu penting nepi. Pacaru mereka karena motor sok tenan, ya. Pak Ijam hayang gancang naon? Nawus sajam, terus sajam sabaraha? 45 menit hayang gancang. Lamun hayang gancang usul ilallah yaitu marifatullah, ya suluknya yang benar. Ya suluknya ikutin petunjuk guru, ada caranya. Inilah sahabat Al-Hikam kajian ke-77. Semoga Allah menganugerahkan kepahamannya. Jadi mudah-mudahan sebenarnya paham ya, tinggal dipraktekkan. Masya Allah Pak Ijam, ya. Pelan-pelan orang, ya, pelan-pelan. Intina malah orang sampurnakeun heula we nu syariat, ya. Sampurnakeun ibadah salat urang nu farduna, tambahan ku sunnah-sunnahna, tambahan ku wirid Al-Qur'an jeung shalawat ulah kaliwat tiap hari. Qur'annya ulah kaliwat setiap hari walaupun sehari berapa juz. Walaupun satu hari 1 halaman, 1 hari 2 halaman, alhamdulillah. Wirid zikir la ilaha illallah ikutin Pak Haji coba. Pada sholat zikir la ilaha itu udah bener. Ikutin nama kita. Kita mah karek wirid 100 geus cangkel. Ya. Dan semoga Allah kedepannya nanti menganugerahi kepada kita yang disebut dengan kenikmatan ma'rifatullah. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan dengan khatam dalail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.